Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Welcome to Fortinet Quick Guide. Salam kenal, nama saya Farizal selaku Cloud Security Consultant dari Fortinet Indonesia. Di kesempatan hari ini, saya akan membantu menjelaskan mengenai how to secure application journey dengan FortiDevSec. Nah, jadi mungkin teman-teman juga udah aware ya bahwa beberapa waktu terakhir ada banyak terminologi baru seperti Cloud Native, Microservices, DevOps, dan juga CI/CD. Jadi yang latest, security dan DevOps berbaur menjadi satu dengan istilah DevSecOps, di mana harapannya security itu nggak hanya hadir di akhir dalam fase testing, tapi dalam semua fase pengembangan aplikasi. Jadi bahkan sebelum di-build, sebisa mungkin kita udah bisa lakuin scanning terhadap code yang kita buat dan terhadap libraries yang kita gunakan dalam application yang kita develop tersebut. Jadi istilah kerennya itu sekarang shift left security. Jadi security itu nggak hanya hadir di akhir, tapi udah masuk ke dalam fase pengembangan aplikasi. Nah, jadi kami dari Fortinet selaku cyber security vendor, kita menghadirkan sebuah produk yang disebut dengan FortiDevSec. Di mana FortiDevSec kita bisa melakukan scanning manual ataupun automatic yang nantinya kita akan berintegrasi dengan CI/CD tools untuk melakukan yang namanya Static Application Security Test atau biasa disingkat dengan istilah SAST. Nah, jadi apa aja sih features yang kita dapat dengan menggunakan FortiDevSec? Jadi yang pertama itu kita melakukan scanning terhadap code-nya. Jadi nanti kita bisa dapat feedback kalau misal ada vulnerability, celah keamanan, SQL injection, cross-site scripting dari code yang kita buat. Ataupun yang kedua yaitu di software composition analysis ataupun open source software scanning, di mana kita bisa dapat feedback apabila libraries atau bumbu yang kita buat dalam pengembangan aplikasi itu terdapat vulnerabilities, karena tentunya kita sebagai developer nggak seluruhnya kita code sendiri ya. Biasanya kita selalu tarik dan ambil reference dari luar yang udah semi constructed. Jadi kita biasa tarik-tarik aja tuh, dimana biasanya pasti ada celah keamanan kalau kita menggunakan open source third party libraries gitu. Terus yang ketiga, kita ada juga namanya secrets. Nah, jadi di secrets itu feature yang kita punya adalah dengan melakukan open password text scanning. Nah, jadi kalau misalnya ada teks yang hard coded, jadi kalau ada password ataupun API yang hard coded, kita bisa kasih feedback dan nanti ditampilin resultsnya di FortiDevSec web portal. Kemudian yang terakhir, FortiDevSec juga bisa integrasi dengan kita punya produk untuk dynamic scanning atau dynamic application security test yang disebut dengan FortiPentest. Tapi sekarang kita udah rebrand produknya dengan sebutan FortiDasti. Jadi nanti kita bisa arahin ke front end URL ataupun IP ataupun domain dari website ataupun API link yang kita punya. Jadi dia bisa simulating exploit sih ke arah layanan tersebut. Jadi caranya cukup mudah. Kita bisa lakuin beberapa pendekatan. Jadi yang pertama, untuk manual scanning tentunya kita perlu lakukan registrasi aplikasinya dulu di FortiDevSec web portal. Kemudian yang kedua, setelah kita registrasi nanti kita akan mendapatkan sebuah file bernama fdevsec.yaml yang berisi application ID dan organization ID. Nah, kita nanti taruh di root foldernya. Kemudian nanti kita bisa lakuin scanning dengan menggunakan komen berikut. Jadi komennya cukup mudah, tinggal kita docker pull ke registry Fortinet, kemudian kita jalankan dockeran. Jadi kita menggunakan docker container untuk melakukan scanning terhadap code. Jadi benar-benar nanti bisa langsung kita dapetin resultnya dan sehingga untuk files yang dikirim ke FortiDevSec software as a service itu nggak ada code yang dikirim, tapi cuma result dari hasil scanning yang kita gunakan dengan menggunakan container engine kita atau Docker container kita. Nah, sedangkan untuk automated scanning, jadi kalau tadi fase sebelumnya menggunakan manual scanning, untuk automated scanning tentunya kita harus menggunakan CI tools. Jadi kita perlu sesuaikan CI tools yang digunakan, bisa bervariatif, bisa menggunakan based on cloud service provider seperti AWS Cloud
pipeline ataupun Azure DevOps, ataupun menggunakan open source product seperti Jenkins, dan juga mungkin bisa menggunakan Circle CI, Drone CI, Travis CI, atau yang lain sebagainya. Jadi ini perlu disesuaikan sih. Nanti kita mau pakai yang mana. Bisa diakses di dokumentasi Fortinet di docs.fortinet.com. Nanti cari aja untuk FortiDevSec. Jadi secara flow, jadi kan programmer biasa dia akan tarik latest code itu di SCM dengan menggunakan git pull command. Setelah dia lakukan perubahan, melakukan modifikasi, perbaikan bugs, ataupun penambahan feature, biasanya dia akan lakukan commit dan push ke source code management. Bisa berupa Git, bisa berupa GitLab, GitHub, ataupun Bitbucket ya. Jadi apapun lah SCM toolsnya. Kemudian sebenarnya SCM itu bisa melakukan yang namanya webhook ke CI tools. Jadi secara otomatis ketika programmer melakukan perubahan konfigurasi atau perubahan code, CI tools akan recognize perubahannya karena ada webhook dari si Git tadi. Dan kemudian FortiDevSec akan dijalankan untuk melakukan scanning terhadap latest code yang tadi dibuat oleh si developer. Hasil dari scanning akan kita kirimkan ke FortiDevSec web portal. Jadi secara UI untuk tampilan dari hasil scanningnya itu semuanya disentralisasi di FortiDevSec web portal. Itu mungkin langsung aja ya kita lihat untuk demo dari produknya. Kita mulai aja untuk demonya. Jadi pertama kita perlu login dulu ke FortiDevSec web portal. Jadi tampilan dashboardnya setelah login akan kayak gini. Jadi memang di sini udah ada beberapa tes ya yang aku udah lakuin sebelumnya. Nah, kemudian kita perlu cari contoh simple applications-nya. Nah, kalau di sini aku ambil forking dari salah satu developer di mana dia punya XVWA atau Extreme Vulnerable Web Application. Jadi memang badly coded web application yang written in PHP dan juga MySQL. Jadi kita pakai ini, udah aku fork ke Verizal RZ XVWA. Nah, jadi kita clone aja dulu kali ya. Kita clone. Nah, sambil clone, kita registrasi dulu ke sistem FortiDevSec. Jadi new application, gampang aja. Terus XVWA, quick guide, coba kita daftarin. Nah, di sini kita tentukan risk factor-nya. Jadi kalau misal terjadi breach dari skala 1 sampai 10, sejauh mana impact-nya? Kita update aja Zapier di 7, internet facing applications. Kemudian next. Nah, kalau misalnya once kita nemu finding dari SEA maupun SAST, kita bisa create ticket automatically ke Jira. Jadi kita bisa lakuin interaksinya dengan Jira Cloud yang SaaS based ataupun Jira Data Center atau Jira On-prem. Nah, cuman di sini kita disable dulu ya. Dan kita next. Nah, kemudian untuk integrasi ke FortiPentest atau FortiDasti, kita juga bisa lakuin. Jadi post pre-build kita lakuin scaling dengan FortiDevSec, terus post build dan setelah deploy kita juga bisa lakuin scanning dengan menggunakan FortiDasti. Jadi kita daftarin aja domain, URL atau IP address dari servernya aplikasi tersebut beserta portnya. Nah, cuma kita disable juga untuk saat ini. Kemudian kita next. Nah, jadi kita akan dapat konfigurasi konfigurasi untuk FortiDevSec.yaml filenya, kita download aja. Dan nah, jadi di sini bisa kita lihat XVWA untuk quick guide statusnya masih not scan. Ini udah bisa ya, kita masuk ke dalam foldernya setelah di clone, sorry. Nah, belum ada fdevsec ya. Kita buka filenya, text edit aja deh. Nah, jadi di sini tuh emang Mmm, banyak yang di-komen. Nah, jadi yang penting itu sebenarnya organization ID dan application ID untuk binding informasi di FortiDevSec portal. Nah, jadi sorry, ini kan 468 ya, sama 5F65. Tuh kalau di sini bisa kita klik 5F65 sama 4689. Nah, di informasinya akan sama. Ini kita perlu copy aja. Nah, jadi nanti kalau misal kita mau ganti scanner configuration-nya, misal hanya SAST atau hanya SEA,
atau dengan bahasa pemrogramannya kita define, itu sebenarnya bisa. Cuman sebenarnya pun FortiDevSec dia bisa automatically recognize dia pakai bahasa pemrograman apa. Jadi kita bisa keep it as it is, biarin aja. Kita tinggal put FortiDevSec filenya, fdevsec.yml. Bisa aja sih kita kalau mau SCP ke sini, cuman kita copy aja gampang. Nah, kita save, kita cek lagi ya. Nah, kita bisa lihat 46894, 5F65, sisanya kita biarin kayak gitu. Kemudian kita untuk share-nya gimana nih caranya? Kita ke dokumentasi Fortinet. Jadi masuk ke FortiDevSec di docs.fortinet.com, kemudian kita pilih beginner tutorial, manual application scanning. Kemudian kita copy aja, kita put masuk ke dalam foldernya ya, folder aplikasi jangan lupa, terus kita tinggal jalanin aja. Jadi kalau sebelumnya belum pernah pulling image for the DevSec, nanti dia akan pulling dulu. Cuman ini kan emang sebelumnya aku udah pull ya. Jadi fase-nya bisa lebih cepat. Nah, kemudian dia akan lakuin scanning. Nah, scanning progressnya emang akan butuh beberapa waktu ya. Kita tunggu aja. Jadi nanti yang statusnya di FortiDevSec not scan yet, ntar akan berubah scanning in progress. Ini kita tunggu. Ya, jadi kita udah bisa lihat ya bahwa FortiDevSec Sakti scannernya udah selesai. Jadi ini emang nggak begitu lama sih tadi, tapi sempat aku pause videonya. Jadi kita coba balik ke dashboard, terus kita refresh. So, nah, jadi di sini memang udah selesai ya. Jadi kita bisa lihat untuk software composition analysis dulu. Jadi di SBOM, in simplified version, nah kelihatan tuh jQuery sama Bootstrap-nya vulnerable. Nah, kalau mau lihat detailnya, jadi ini sekarang 1, 11, 1, Bootstrap di 334. Kalau mau lihat detailnya, kita harus klik. Nanti dia akan kasih review Bootstrap itu rekomendasinya dinaikin di atas 340 atau 4x beta. Karena di bawah 340 dan 4x beta itu ada potensial resiko kena serangan XSS, cross-site scripting. Kemudian untuk yang jQuery, rekomendasi juga dinaikin ke versi di atas 103 atau di atas 350 karena banyak ada resiko serangan. Jadi sama sih cross-site scripting. Jadi ini rekomendasinya di-upgrade sih untuk library yang digunain. Kemudian untuk yang sastinya kita copy PHP ya berarti. Nah, jadi di sini emang cukup banyak ya. Kita coba sort by criticality. Nah, MySQL function dengan menggunakan dynamic parameter. Nah, ini kita bisa kena injection sih. Karena ini dia open to dynamic parameter. Berikutnya, mungkin kita lanjut ke automatic scanning ya. Jadi di automatic scanning itu kan kita perlu ada integrasi dengan CI tools. Jadi di dokumentasi kita perlu cek di bagian CI/CD tools itu yang mana. Nah, jadi untuk di case kali ini mungkin aku kasih contoh untuk Jenkins ya. Jadi di Jenkins itu ada beberapa sampel nih. Jadi untuk Sasti kita bisa pakai script yang di bagian atas. Execute shell to perform a SAST scan. Jadi di Jenkins, pilih aplikasi kita, configure, add field stack. Jadi aku udah buatin di Jenkins. Kemudian kita klik, misal yang Ruby on Rails ya. Jadi di Rails, terus configure. Nah ini udah ada build. Nah, jadi ini build steps-nya ini dapat dari yang tadi sih, dari yang ada di dokumen FortiDevSec documentation. Jadi kita tinggal put ditaruh sini. Jadi dia akan menjalankan FortiDevSec Sasti. Sebenarnya to make it simple ini sebenarnya menjalankan Docker yang sama sih. Jadi cuman sifatnya otomatis. Setiap ada perubahan code, dia akan automatically di-trigger. Jadi Dockernya akan automatically di-trigger ketika ada perubahan di sisi Git. Nah gitu. Jadi kita coba balik ke sini.
Coba ke dashboard ya. Ini perubahan sukses terakhir kan 3 jam yang lalu. Coba kita lakuin changes di sini. Seperti website. Misal aku kasih, oh di sini aja kali. Kita ubah ritmenya. Edited by Fahrizal. Fahrizal. Terus commit. Terus, terus udah commit kan berarti ke push ya. Karena ini langsung perubahannya dilakuin di web GUI-nya Git. Kemudian kita lihat di bagian dashboard, kita coba refresh. Nah, in progress kan, bisa dilihat. Kita klik. Automatically triggered jam 12.28. Started by GitHub push by Fahrizal. Nah, kita bisa lihat konsolnya. Nah, jadi sebenarnya dia menjalankan Docker command. Dockeran Forti DevSec Sasti. Jadi ini emang tinggal disesuaikan aja sih sama bahasa pemrograman yang digunakan sama teman-teman. Mungkin kita tunggu aja dulu. Mungkin akan sekarang jam 12.29 nih. Coba kita lihat. Nah, bisa kita lihat di jam 12.35, jadi sekitar 4 menit ya. Coba kita back. Ntar kita bisa lihat sih waktu consumption-nya untuk ngelakuin scanning berapa lama. It took 5 minutes. Nah, sekitar 5 menit ya. Jadi di sini, once kita lakuin scanning, kita bisa lihat hasilnya di FortiDevSec Web Portal. Jadi kita ke FortiDevSec Web Portal, kita ke dashboard. Nah, jadi di sini memang tingkat resikonya 8,5 ya. Jadi nanti bisa di uh, deep dive, coba vulnerability-nya ada apa aja di sisi SEA dan juga di SAST. Jadi mungkin itu, semoga quick configurations ini dapat bermanfaat bagi teman-teman dalam mengimplementasikan produk Fortinet dalam lingkungan IT organisasi teman-teman sekalian. Jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube Fortinet untuk bisa mendapatkan informasi up to date dan series mengenai quick guide. Untuk pertanyaan lebih lanjut, teman-teman bisa menghubungi kontak person yang tertera di description YouTube kita. Dan sekali lagi, terima kasih telah menyaksikan Quick Configurations dari saya, Pak Rizal, pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.